putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
Hai saudara sekalian, mari kita memohonkan pertolongan Tuhan. Pada sore ini kami naikkan syukur kami dan terima kasih kami yang tak terhingga untuk anugerah demi anugerah yang kami terima dari Tuhan dalam hidup kami sepanjang 2025 ini. Tapi kami juga bersyukur dan berterima kasih buat anugerah demi anugerah yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami sepanjang tahun 2026 bahkan sampai seterusnya. Kiranya pada sore ini ketika firman-Mu disampaikan, ya Tuhan Yesus, kuasa Roh-Mu bekerja dengan nyata di tengah-tengah kami, sehingga hamba-Mu ini Tuhan, dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus, untuk menyampaikan hal-hal yang bersumber berasal daripada pewahyuan sorga, dan firman Tuhan disampaikan jatuh ke tanah hati yang subur, tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap tidak hanya sekedar mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk, saudara sekalian semuanya. Shalom saudara sekalian, saya terima kasih kepada Pastor Juan dan pimpinan GB Gilgal yang beri saya kesempatan untuk menyampaikan renungan pada sore ini. Saudara terkasih, saya tidak tahu saudara punya acara apa untuk memperingati pergantian tahun ini. Beberapa saudara karena tahun baru setahun sekali, maka perlu dirayakan secara agak berbeda. Bagi yang lain, it's just another day, pergantian kalender saja, nggak ada apa-apa, nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu secara khusus. Tapi bagi orang yang lain lagi, nggak perlu dirayakan karena hidup ya hanya gitu-gitu saja, jatuh, bangun, capek, muter-muter lagi, terulang yang sama, berantem yang sama. Lama-lama sekali ada selingan sih, ya, ada jalan-jalan, makan enak. Lama-lama jalan-jalan mungkin bosan juga, makan enak bosan juga saudara sekalian. Ibadah juga gitu-gitu aja, jamnya sama, pengkhotbahnya sama, kitabnya nggak pernah ganti, oke? Ya, lagu itu juga. Nah, saudara sekalian, ini dinyatakan oleh seorang raja namanya Salomo. Dia menulis demikian di dalam kitabnya yang sangat amat dalam sekali, yaitu kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 1 itu mencatat perkataannya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Oh, dia cerita panjang lebar apanya yang sia-sia. Nah, saudara sekalian, dia berkata, umpama contoh di ayat yang ketiga, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ayat 5, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar. Jadi demikianlah dia menceritakan segala sesuatu yang sifatnya itu bikin capek. Saya nggak tahu saudara-saudara baca gini capek apa enggak. Nggak ada yang baru, dia kesimpulan semuanya nggak ada yang baru di bawah matahari. Bangun pagi hari, pergi kerja, banting tulang seharian, pulang kerja, tidur, besok diulang lagi. Tibalah dia pada kesimpulan yang berat ini, yaitu di Pengkhotbah 4 ayat 2. Di Pengkhotbah 4 ayat 2, dia menulis kata-kata yang berat sekali. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup. Yang sekarang masih hidup. Ayat 3. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Oke, kesimpulan dia adalah begini, lebih baik nggak pernah lahir, ya, atau kalau lahir cepat mati. Nah, saudara saya, kira-kira itulah kesimpulan sang pengkhotbah ini. Lahir sebagai anak raja, besar jadi raja, kekuasaannya tak terbatas, hidup serba punya, serba ada, istana mewah, istri sampai 1000, bukan main. Nah, jadi demikianlah kita bilang lebih daripada crazy rich. Nah, punya segala-galanya. Tapi kenapa dia begitu negatif? Menurut saya karena ada dua kata yang muncul bolak-balik dalam kitabnya, di bawah matahari. Jadi pandangan dia pendek sekali. Dia hanya melihat di bawah matahari. Dia nggak lihat di atasnya matahari, saudara sekalian. Jadi pengalaman hidup sang pengkhotbah menunjukkan bahwa hidup semewah atau senyaman apapun juga
akan jadi melelahkan dan membosankan, kosong dan sia-sia. Karena kenapa? Tidak terkait dengan yang di atas matahari atau dengan kekekalan. Semua serba terbatas, serba muram. Nah, saya sekarang bandingkan dengan perjanjian baru. Oke? Di perjanjian baru, Filipi 1 ayat 6. Mari kita baca sesuatu yang nadanya beda sekali. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah ya maksudnya, Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini surat Filipi. Filipi adalah surat yang ditulis bukan seorang raja yang bertata di istana, tapi seorang narapidana dalam sel penjara. Gaya hidupnya Rasul Paulus terbalik 180 derajat daripada Raja Salomo. Nah, jadi bagi kita yang melihat hidup ini, bandingkan, satu orang di istana, satu di penjara. Siapa yang hidupnya lebih enak? Pasti kita bilang yang di istana lah. Ya. Nah, yang di penjara itu, bagi orang yang lihat Paulus, hidupnya itu sudah berakhir. Karirnya yang cemerlang sudah selesai. Enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Sudah masuk penjara. Semua tinggal memori. Tapi saudara perhatikan betapa surat Filipi dikasih nama surat sukacita. Ditulis dari dalam penjara, tapi penuh dengan sukacita. Kenapa demikian? Karena cara pandangnya terhadap hidup ini. Allah itu punya rencana buat hidup saya dan buat hidup saudara. Nah, rencana Allah itu bagus adanya, baik adanya. Allah itu punya rencana buat hidup kita, saudara sekalian. Hidup kita itu tidak sia-sia, bukan kebetulan. Dia punya rencana yang baik buat kita semua. Rencananya apa, saudara sekalian? Yang tadi dia katakan, okay, yang dia sudah memulai akan dia teruskan. Yaitu di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara sekalian, begini, hidupmu itu tidak sia-sia. Hidupmu itu tidak hanya muter-muter. Allah itu punya rencana buat hidup kita semua. Yaitu apa? Dia sungguh ingin menjadikan kita semua serupa dengan Yesus. Jadikan kita semua di sini serupa dengan Yesus. Nah, saudara sekarang bayangkan orang-orang yang ada dalam gereja. Kayak apa orang-orangnya? Saya ketemu satu ya, di satu tempat. Saya dikenalin. Ibu, kenalin ini pembicara kita hari ini, Pak Sugera. Oh, ya, oke. Halo, saya bilang. Saya sudah kenal lama sama ibu, ya. Saya sering makan di restorannya. Oh ya, puji Tuhan. Tetangga dulu ya, tetangga. Oke. Ini pendeta. Iya. Pendeta payah itu. Payah sekali pendeta. GBI ya, GBI ibu. Aduh, GBI paling parah. Semua pendeta, apalagi GBI itu parah semua. Ini pengalaman pribadi nih, parah semua. Bukannya itu ya, yang pendeta X itu bukan. Oh, saya beda. Oh, sama aja. Pokoknya semua pendeta itu parahnya minta ampun. Bicara depan pendeta, saudara sekalian ya. Oke. Pak Pendeta, saya udah gak ke gereja ya, dan jangan ajak saya ke gereja ya, udah gak usah, oke, saya sudah selesai dengan gereja, gak usah lagi, pendeta semua parah semua. Oke, dia sambil cerita, saya ambil makanan, oke. Meja, duduk di meja, oke, di meja, oke, ada dia lagi, ya begitulah, dia mulai cerita tentang kejelekannya pendeta. Terus saya bilang gini, saya pengen ngomong sesuatu ya. Sebenarnya pendeta, aslinya ya, lebih parah daripada yang Cik cerita tadi itu. Saya tahu karena saya orang dalam, lebih parah Cik. Dia nggak ngomong lagi, oke, udah selesai, oke, selesai semua. Saudara sekalian, aslinya lebih parah daripada yang kita tahu, ya. Nah, siapa yang tahu aslinya separah apa? Jelas hanya Tuhan yang tahu parah-parahnya seseorang. Tapi apa kata Tuhan? Aku tentukan yang parah-parah ini, aku tentukan menjadi serupa dengan putraku yang tunggal Yesus Kristus. Seharusnya tadi baca Filipi 1 ayat 6, itu kita langsung begini tepok jidat, Pak, gitu, tepok jidat. Kenapa? Kita bilang wow. Saudara sekalian,
kita ini yang parah-parah ini ditentukan jadi serupa dengan gambaran anaknya. Tolong jangan lirik ke sebelah bilang gini, ya Tuhan, masa yang ini seperti bisa kayak seperti itu, jangan guyon dong Tuhan. Oke. Coba lihat dirimu dan katakan, Tuhan masa aku sih? Tapi saudara sekalian, saudara perhatikan kenapa ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi karena 3 hal. Nomor 1, Allah yang memulai. Jadi inisiatifnya itu di tangan Allah, itu yang pertama kita temukan. Karena tadi ayat 6 mengatakan Allah yang memulai. Jadi dia yang mengambil langkah pertama, dia bertindak duluan, dia nggak tunggu kita beres dulu. Dia nggak nunggu kita berubah dulu baru mengatakan, yuk mari kita mulai. No. Kita lagi masih parah-parahnya, dia sudah bertindak. Saya minta ditampilkan satu ayat yang tadi saya nggak kasih tahu, mohon maaf di bagian belakang multimedia. Yeskiel 36 ayat 24. Saudara sekalian, Allah itu nggak menunggu kita berubah dulu, baru kemudian dia memutuskan menolong kita. Sementara kita masih parah sekali, dia sudah berkata begini, aku akan menjemput kamu. Menjemput itu apa sih? Jemput itu adalah, kamu tunggu di sana, saya datang. Nah Allah itu nggak bilang gini, kamu kesini dulu, oke, baru saya tolong. Enggak. Kamu di sana, dalam keadaan nggak bisa apa-apa, saya akan datang dan saya akan jemput kamu. Setelah saya jemput kamu, dia mengatakan, aku akan mencurahkan air yang jernih, aku kasih Rohku yang kudus. Jadi dia itu ambil inisiatif, dia memulai buat menolong kita, saudara-saudara sekalian. Ini yang luar biasa dari kisah ini. Yang kedua, Allah tidak hanya memulai, Allah yang menjalankan, saudara sekalian. Nah, proyek penting ini menjadikan kita serupa dengan Yesus, itu dilakukan oleh yang namanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara sekalian, Allah memulai, dia menjalankan dengan dalam kuasa roh. Saya mau tunjukkan satu gambar ya, ini bendungan. Bendungan ini ada di Amerika Serikat, Grand Coulee. Dan ini adalah pembangkit listrik nomor 6 terbesar di dunia. Kalau orang pergi ke sana, itu di Panah Merah itu ada namanya Visitor Center. Itu untuk para pengunjung boleh datang dan melihat museum ini, oke? Di situ itu ditunjukkan foto-foto, gambar-gambar, video bagaimana ini pembangkit bendungan ini dibangun. Nah, suatu hari ada pendeta datang ke situ dan dia cerita, saya bawa keluarga dan kemudian masuk ke visitor center ini. Ketika saya masuk, harusnya saya menemukan cara kerja pembangkit listrik. Waktu saya masuk ke dalam situ, ternyata keadaan gelap gulita. Saya pikir, oh memang sengaja dibuat gelap gulita, kan namanya juga pameran atau museum kan. Ternyata enggak, lagi mati lampu. Bayangkan ya, ini kan cuma berapa meter ke sana itu, pembangkit listrik nomor 6 terbesar di dunia. Beda cuma di 20 meter aja, listrik mati, saudara sekalian. Nah, saya ada khawatir bahwa kita orang Kristen kadang-kadang seperti itu. Bahwa kita punya kuasa, tapi kuasa itu tidak bekerja dalam diri kita, saudara sekalian. Jadi mari saya ajak kita untuk berikan kesempatan kepada Roh Kudus bekerja untuk membentuk kita serupa dengan Yesus. Allah yang memulai, Allah yang menjalankan, yang terakhir Allah yang menyelesaikan. Saudara sekalian, lihatlah keadaan dunia ini yang tambah kacau. Lihatlah hidup orang-orang sekitar kita yang kita bilang, aduh kok belum sembuh juga ya. Dan lihatlah hidupmu sendiri yang gak beres-beres juga. Saudara sekalian, apa yang terjadi kalau Allah tidak menyelesaikan pekerjaannya di tengah jalan, berhenti. Kalau Allahnya memulai saja dan gak meneruskan, alangkah menyedihkannya kondisi kita. Salah satu raksasa sastra Inggris namanya Charles Dickens. Charles Dickens ini, saya tunjukkan fotonya ya.
Dia karang buku banyak sekali dan seorang sastrawan yang bahasanya bagus banget. Buku-bukunya sudah 150 tahun masih dicetak juga sampai sekarang. Apalagi dekat-dekat Natal, Christmas Carol itu adalah cerita yang sangat amat terkenal. Tentang satu orang namanya Scrooge. Seorang yang sangat amat kikir yang berubah gara-gara peristiwa Natal, saudara sekalian. Tapi begini, ada satu buku karangannya yang enggak selesai. Namanya adalah The Mystery of Edwin Drood. Nah, itu buku itu, cerita itu dia tulis di majalah. Jadi sebulan sekali Charles Dickens itu kirim karangannya ke majalah terbitkan. Nah, pembaca kan baca dong. Nah, ini tunggu bulan depan lagi, baru ada lagi. Nah, dia itu tulis 12 pasal. Tapi dia meninggal waktu pasal 6. Jadi ceritanya nggak ada yang tahu selesai seperti apa. Problemnya itu adalah cerita detektif, ada pembunuhan. Jadi sekarang pembacanya sekarang penasaran, ini sebenarnya yang bunuh siapa ya? Jadi demikianlah para pembaca berusaha cari tahu dan bertanya dan ngecek. Charles Dickens ini ada nggak tinggalin catatan siapa pembunuhnya? Ternyata nggak ada, dia nggak cerita siapa pembunuhnya. Akhirnya orang-orang ini saking penasarannya, cerita setengah jalan bikin penasaran banget. Jadi mereka panggil dukun untuk panggil rohnya Charles Dickens. Untuk tanya sama dia, sebenarnya pembunuh siapa sih? Itu aja saking penasarannya. Ternyata panggil-panggil rohnya nggak datang-datang, saudara sekalian. Oke, lagi nggak tahu lagi kemana itu rohnya. Nah, jadi saudara paham ya, bahwa orang jadi penasaran kalau cerita nggak selesai. Nggak ada endingnya. Nah, maka kita bersyukur bahwa Allah yang memulai dan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Dia tidak akan berhenti sebelum selesai. Karena Allah itu setia, saudara sekalian. Jadi demikian, haleluya. Jadi saudara terkasih, proses pembentukan karakter Kristus ini, itu dikerjakan oleh Allah. Dialah pemilik proyek, dia juga kontraktornya, dia sekaligus supervisornya. Yang akan pastikan ini mutu bangunannya itu pasti bagus, bangunannya pasti akan selesai. Jadi siapa yang ngomong sesuatu dari awal saya mengatakan saudara sekalian, mari kita pahami satu hal. Tuhan punya rencana yang bagus buat hidup kita. Tak satu pun dari kita terkecuali. Semua kita itu adalah proyeknya Allah. Nah, tapi mengerjakannya nggak usah bingung. Kenapa? Tidak usah pakai kekuatan sendiri, saudara-saudara sekalian. Pasti akan selesai, saudara kasih. Saya itu pergi ke dokter diet, ya. Saya pergi dokter diet, saudara, karena kata dokter saya, kamu mesti turunin berat badan kamu kira-kira 6 kilo supaya kamu punya tekanan darahnya bagus, semua jadi bagus. Saya pergi dokter diet, saudara sekalian. Dokternya saya kenal baik. Sebelum itu di awal sekali dia bilang gini sama saya, Pak Sukirno, kunci keberhasilan diet adalah dari awal sekali Bapak tanamkan dalam pikiran Bapak. Badan saya tidak sanggup lagi memproses makanan tertentu. Dari awal mesti nyerah. Itu namanya reverse psychology. Dari awal sudah mesti bilang, saya nggak sanggup lagi. Jangan bilang saya sanggup. Bilangnya saya tidak sanggup. Kalau kasih makanan tertentu, Bapak nyerah aja. Bilang aja, saya nggak sanggup makan. Sorry, padahal saya nggak sanggup. Jadi kuncinya adalah angkat tangan nyerah. Itu kunci keberhasilan. Jadi saudara sekalian, dalam hal Tuhan juga, pekerjaan Tuhan adalah begini. Jangan menganggap diri kita bisa, kita bilang Tuhan saya ini tidak sanggup. Ya, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Di situ ayat 8 ya. Ayat 9. Ayat 9 ya. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kekuatan itu muncul ketika kita mengatakan, saya nyerah, saya perlu kuasa Tuhan, saya nggak sanggup. Di situ kuasa bekerja. Nah, respons kita seperti apa, saudara sekalian? Respons kita saya usul. Ketika kita sadar Tuhan punya rencana buat hidup saya, Dia punya proyek buat hidup saya, lakukan yang satu ini. Satu, setialah menjalani prosesnya. Ya, prosesnya itu tidak gampang dan seringkali menyakitkan. Kita ini akan dibersihkan itu tidak enak. Sekalipun setelah bersih, rasanya enak. Tapi di proses itu
memang tidak enak, tapi endingnya akhirnya adalah kita jadi indah dan berharga. Pembersihan ini saudara sekalian terjadi, pembentukan ini umpama Yohanes 15 ayat 2. Coba perhatikan ayat ini ya, kata Tuhan Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan artinya apa? Bersihkan artinya disikat, diamplas, disiram, direndam, dibenam, diketok, digoyang. Semua proses ini bahasa sehari-harinya saudara diomelin, disalahpahami, dikerjain, difitnah, ditinggal, dicurigai, semua itu tidak enak. Maka di sini bahayanya apa? Bahayanya adalah orang tidak tahan dan lari dari proses pembentukan Tuhan. Lari dari proses. Alangkah gampangnya lari, saudara sekalian. Ya. Jadi, kalau semua saudara di gereja disalah pahami orang, entah oleh sama jemaat, atau pimpinan siapapun juga, atau sama pelayan. Dijelaskan malah tambah runyam, serba tidak enak. Cara paling gampang gimana? Pindah gereja. Itu cara paling gampang. Beres? Enggak juga. Tempat baru nanti ketemu lagi sama yang kayak gitu. Ya, berulang lagi karena kenapa? Enggak lulus soalnya. Akan dikejar oleh proses dan akan terus tidak terproses. Saudara terkasih, saya bicara sama anak saya suatu hari. Ya, saya bilang sama anak saya yang pertama. Saya bilang, suatu hari kamu akan kena masalah berat dalam hidup kamu. Entah itu masalah keuangan, masalah hubungan, kesehatan, atau karir. Ketika itu terjadi, Papa mau kamu ingat dua hal. Nomor satu, kamu sudah lalui masalah yang paling berat pada bulan Oktober tahun 2022. Kalau ada masalah, tolong ingat Oktober 2022. Saya kena masalah paling berat dalam hidup saya. Ingatkan dirimu bahwa yang paling berat saja kamu sudah lolos. Jadi itu modal kamu supaya nggak kecil hati. Dua, ketika alami masalah, ingat bahwa semua masalah hidup diluaskan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk membereskan satu sifat jelek dalam diri kita. Tugasmu adalah jalani itu semua dengan bersandar terus kepada Tuhan dan tanya, Tuhan, apa yang Tuhan sedang bersihkan dalam diri saya? Dengan demikian, semua masalah bukan lagi jadi masalah. Semua masalah akan jadi berkat. Sebab saudara sekalian, orang yang bijak bukan orang yang punya banyak pengalaman. Orang yang bijak adalah orang yang punya banyak pengalaman dan merenungkan dan belajar dari pengalamannya. Kalau enggak babak belur terus saudara sekalian. Jadi kita mesti pertama-tama saran saya adalah setia jalani proses. Yang kedua adalah sabar menjalani proses. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Itu apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi proses itu tidak pernah cepat dan tidak boleh dipercepat. Kalau dipercepat namanya dikarbit, matang tapi matangnya enggak enak saudara sekalian. Nah, Allah saja itu sabar dan menunggu. Kalau kita bicara konteks Natal, Galatia 4 ayat 4 itu berkata begini. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Dalam terjemahan AMD, ya, Alkitab mudah dibaca, tetapi ketika waktu yang tepat tiba. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan itu saja menanti waktu yang tepat. Dia itu bisa sabar. Padahal menurut saya, dari semua pribadi di dunia, yang harusnya paling tidak sabar, itu namanya Tuhan. Harusnya dia paling gak sabar di dunia. Ya, kenapa? Karena dia pencipta, pemilik segala sesuatu, dan dia punya kuasa. Semua kehendaknya itu pasti jadi. Harusnya Tuhan itu paling gak sabar di dunia. Tapi kenyataannya adalah, apa kata Alkitab? Allah itu panjang sabar. Jadi saudara sekalian, Allah saja sabar. Sabar apa sih? Nomor satu, sabar dengan
orang lain yang sedang diproses. Ya, kita lihat orang diproses, kadang-kadang kita nggak sabar loh. Aduh, ini orang kapan sembuhnya ya, kapan beresnya ya. Kita suka berpikir demikian. Tiap-tiap orang punya pergumulan, saudara sekalian. Ya, saudara terkasih, semua orang punya pergumulan. Jadi saya mengatakan bahwa semua kita mesti belajar memahami orang yang sedang dalam pergumulan. Ya, nah bahayanya apa? Bahaya di sini saya kasih tahu. Bahayanya di sini adalah hadapi orang yang lamban berubah, kita itu menghakimi, mengkritik, mengomel, gosip, dan marah-marah. Sementara kata Kolose 3, ayat 13-14, itu berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Saudara sekalian, sabarlah dengan pasanganmu ya, sabar ya, sabar. Sabar dengan sama pelayan Tuhan ya, sabar ya. Sabar ya dengan sama jemaat ya. Sabarlah dengan pendeta, saudara sekalian, sebentar lagi selesai kok ya. Nah, saudara sekalian sabar ya, sabar. Kenapa? Karena Tuhan aja sabar sama kita. Nah, kita ini bolak-balik minta maaf sama Tuhan, kan gitu kan, minta maaf bolak-balik, minta ampun sama Tuhan. Terkadang udah malu sendiri, ya. Maka kita harusnya juga sabar sama orang lain. Yang berikutnya adalah bersabar dengan diri sendiri, nggak hanya sama orang lain, sama diri sendiri juga. Jadi saya tahu saudara-saudara kadang-kadang kita berdoa malu sendiri. Kenapa? Kok bolak-balik jatuh terus ke hal yang sama. Jangan putus asa kalau masih ada sifat duniawi dalam diri kita. Jangan lemah kalau masih ada kelemahan. Semua ada waktunya. Jangan bandingkan sama orang lain. Kecepatan tiap orang itu beda-beda, saudara sekalian. Proyek dalam diri Tuhan itu belum selesai. Ya. Saudara pergi ke rumah yang lagi dibangun ya. Semua serba berantakan, oke? Kacau semuanya. Semen di sini, kabel di situ. Setelah saudara masuk ke dalam rumah saudara lagi renov, saudara bilang gini enggak? Ini kok rumah kok jelek banget ya? Udah nggak usah deh, ya, nggak usah tinggal di sini deh, nggak jadi, batal, nggak mau. Enggak, saudara bilang gini, ini lagi direnov, ya, sabar sedikit, ini lagi direnov, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara melihat hidupmu kadang-kadang masih kacau. Saya pengen bilang begini, saudara-saudara sabar ya, ini masih lagi direnov, belum selesai. Tunggu kalau selesai, jadi bagus. Memang bahaya di sini adalah putus asa dan menyerah. Ya. Oke, saya tunjukkan satu gambar bangunan di Bangkok. Ini adalah namanya Sathon Unique Tower, Bangkok, jadi tengah itu. Ini bangunan mulai dibicarakan, digagas, digambar tahun 90. Dan kemudian mulai dibangun, berhenti gara-gara Krismon tahun 97. Ini foto diambil tahun 2018, 26 tahun kemudian. Ini bangunan ini setengah jadi, oke? Bangunannya setengah jadi, sekarang dipakai untuk jadi orang bilang rumah hantu, bangunan hantu, saudara sekalian, gelap, kosong, berdebu, dihindari semua orang. Slide berikut ini tunjukkan kayak gini loh. Ini bangunannya kayak gini nih, ya. Jadi tempat orang untuk ngadu nyali, ya. Berani nggak kamu naik ke tower ini? Oke. Nah di jalan yang sama di Bangkok ini, di jalan yang sama ada satu bangunan lain. Saya tunjukkan ya. Next. Ini State Tower Bangkok. Saya kasih tahu, yang sebelah kanan ini yang punya, sekaligus arsiteknya yang gambarin. Ini juga punya yang sama, gedung tadi setengah jalan. Orangnya sama. Jadi dia punya dua gedung, satu setengah jadi, yang satu jadi. Di jalan yang sama di Bangkok. Ya, cuma beda, sekian berapa, enggak tahu saya nggak tahu berapa meter, bedanya satu selesai, satu nggak selesai, saudara sekalian. Nah yang satu ini State Tower Bangkok, itu karena sudah selesai, dia itu sekarang jadi hotel mewah di Bangkok. Next slide. Oke, ini dia, State Tower. Di sini ada restoran, sehingga ini masuk Michelin Guide. Ya. Nah, saya akan bandingkan dua bangunan ini di gambar berikut. Pemiliknya sama, di jalan yang sama, arsiteknya sama, kontraktor sama. Beda cuma satu. Yang satu selesai, yang satu di tengah jalan nggak selesai. Kalau saya tanya sama saudara,
pertanyaan simpel ini, saudara-saudara sekalian, saudara pengen yang mana? Semua kita akan menjawab, saya pengen menjadi yang selesai. Nah, untuk itu adalah penting saudara dan saya sabar dengan proses Tuhan dalam hidup kita. 2025 saudara sekalian, barangkali buat kita adalah tahun di mana kita susah. Rasanya itu banyak sekali pergumulan, rasanya itu banyak sekali jatuh bangun. Saya pengen bilang, semua kita masih dalam tahap renovasi. Tuhan belum selesai bekerja dalam diri kita. Sabarlah saudara sekalian dengan prosesnya itu. Hidupmu tidak begitu-begitu saja. Hidupmu bukan asal ada. Allah punya standar tinggi buat kita semua sama dengan Kristus. Saudara terkasih, saya ajak kita semua untuk sama-sama kita tutup tahun 2025 ini dengan banyak ucapan syukur buat Tuhan. Masuki 2026 dengan semangat tinggi dan pengharapan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam diri saya, dalam diri istri saya, suami saya, anak-anak saya. Saya berharga di mata Tuhan, Dia memberikan waktu dan kuasa supaya saya bisa menjadi serupa dengan Yesus. Saya bersyukur untuk itu. Mari kita berdoa saudara sekalian. Saya ajak kita sama-sama datang berdoa, minta Tuhan berikan kekuatan untuk kita boleh terus bertahan dalam proses ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah menjadi contoh model buat kami. Kami sungguh rindu dibuat menjadi serupa dengan Engkau. Janganlah berhenti ya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terkadang kami ini putus asa dengan diri kami. Terkadang kami tidak sabar dengan proses dalam hidup kami. Terkadang kami merasa ini semua sia-sia. Tapi hari ini kami mendengar tentang Engkau yang punya rencana atas hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus atas hidup kami. Nyatakanlah Tuhan karya-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih karena Tuhan setia dan terus lakukan proyek ini Tuhan. Jadikanlah kami serupa dengan Yesus. Tolong beri kami kekuatan untuk kami boleh setia jalani prosesnya. Untuk kami boleh sabar jalani proses ini ya Tuhan. Semakin hari semakin indah serupa dengan Kristus. Biar kami masuk 2026 Tuhan dengan satu pengharapan yang tinggi dan besar bahwa segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya, termasuk kami pribadi masing-masing Tuhan menjadi serupa dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih, terima kasih. Hari ini saudara sekalian Tuhan beri saya kekuatan. Kalau saudara nggak kemana-mana akhir tahun ini, saya usul saudara-saudara baca buku aja. Baca bukunya Pastor John Mogi, ya, Family Recipe, itu bagus. Kalau itu sudah selesai baca, berikutnya baca ini aja, ya, buku karangan saya. Saudara sekalian, ini catatan dari Pinggir Oasis. Ini selama 15 tahun, saya itu tiap minggu itu bikin artikel di Warta Gereja, dikumpulkan jadi buku, ada 3 jilid 1, 2, 3. Itu pendek-pendek saja. Saya tulis buat para pria sebenarnya, ya bapak-bapak, ya, supaya bapak itu ada suatu masukan. Dan ini pendek-pendek semua, 52 artikel, seminggu 1, saudara sekalian, dalam 1 tahun selesai. Kalau saudara nggak ngapain, pengen baca buku, bacalah buku ini, ada di lantai dasar ya. Tuhan Yesus berkati kita semua.